Panduan Kebaktian Online GKP Immanuel Karawang. 1. Sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. 2. Persembahkan waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. 3. Diusahakan anggota keluarga dapat berkumpul semaksimal mungkin. 4. Siapkan perangkat yang akan digunakan dan pastikan koneksi jaringan stabil. Apabila memerlukan layar yang lebih lebar, dapat dikoneksikan dengan laptop atau TV dan bisa meminta bantuan kepada anggota keluarga yang dapat mengoperasikannya. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kembali dalam ibadah pada saat ini, yaitu ibadah Sabtu Sunyi. Sabtu Sunyi dalam liturgi Kristen merupakan peristiwa untuk mengingat kembali dan merenungkan peristiwa kematian Kristus di masa lalu yang menjadi sumber keheningan batin bagi para murid dan orang-orang yang mengenal serta beriman pada Yesus. Secara teologis, peristiwa Sabtu Sunyi merupakan peristiwa penggenapan Yesus sebagai manusia yang mengalami perjalanan mulai dari kelahiran, tumbuh dewasa, berkarya, menderita, dan wafat, mengalami siksaan dan kesengsaraan terdahsyat. Semuanya itu Yesus lakukan sebagai wujud penggenapan kasih Allah bagi dunia, cinta Allah bagi dunia, dan kesempatan pertobatan bagi dunia untuk hadir dan mendekat kembali dengan penuh kesungguhan pada Allah. Bagi kita sekarang ini, dalam peristiwa Sabtu Sunyi, kita diajak untuk hadir dalam keheningan, mengenang peristiwa kematian Yesus. Dalam perenungan kita menjadi menarik, karena dalam segala kehidupan di tengah-tengah kecemasan, ketakutan, dan keputusasaan, karena semakin mewabahnya COVID-19 di negara kita, masihkah kita mampu berpengharapan pada Kristus dan berjalan bersamanya untuk melakukan karya-karya di dalam Kristus? Kita mengambil saat teduh sejenak. Saat tubuhnya
ibunya terbaring dalam kubur dengan bekas luka yang masih menganga. Namun tak ada lagi suara yang ungkapkan deritanya. Hanya kesunyian yang begitu pekat pada dunia yang penuh ratap. Mari satukan hati dalam doa dan senandung pujian bagi Sang Raja yang telah berkorban bagi kita. Tuhan, kami datang kepadamu, memohon kiranya damai sejahtera tetap bersama kami. Penuhi kami dengan damai-Mu. Dimuliakan Tuhan di bumi dan di sorga. Amin. Miskin, buta dan lemah, Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota, di salib-Mu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang cemas, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, anak domba Golgota, di salib-Mu ku sujud, diriku selamatkanlah. Kita akan datang pada Tuhan melalui pengakuan dosa kita. Kita berdoa. Tuhan, kami mengaku bahwa seringkali kami mengingkari iman kami saat keinginan dalam diri menenggelamkan suara Tuhan yang mengundang kami untuk hidup dalam ketaatan sepenuh hati. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Saudara, Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendenda. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat,
Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikianlah berita anugerah dari Allah, damai sejahtera Allah besertamu. Dan besertamu juga. Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, berilah hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Tibalah saatnya kita akan mempersiapkan diri untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan dari Matius 27 ayat 57 sampai ayatnya yang ke-66. Matius 27 ayat 57 sampai 66. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang mau berkorban melalui anak-Mu Yesus Kristus. Pada kesempatan malam hari ini ya Tuhan, di tengah peringatan akan penderitaan dan kematian Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kami, kami ingin juga melalui firman yang kami dengar dalam ibadah Sabtu Sunyi ini ya Tuhan, kiranya kami dapat menghayati setiap penderitaan Kristus dan firman-Mu juga memberikan pengharapan di tengah berbagai situasi yang saat ini kami alami. Dalamnya ada kecemasan kami, ada ketakutan kami sehubungan dengan semakin meluasnya orang-orang yang terinfeksi oleh COVID-19. Biarlah firman-Mu memberikan pengharapan kepada kami, ketekunan, kesetiaan, dan kami dimampukan melalui kuasa Roh Kudus untuk mengerti dan melakukan firman-Mu dengan penuh kesetiaan. Inilah harap dan doa kami, dalam Kristus kami sampaikan. Amin. Matius 27 ayat 57 sampai 66 ada di bawah dua judul perikop, Yesus dikuburkan dan kubur Yesus dijaga. Kita menyimaknya demikian. Menjelang malam datanglah seorang kaya
orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur Yesus. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka mematerai kubur itu dan menjaganya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini di tengah situasi ketika kita masih stay at home, kita tetap bisa melakukan ibadah Sabtu Sunyi. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, biasanya kematian merupakan perpisahan dengan orang-orang yang kita cintai. Dan itu bukan peristiwa yang mudah untuk kita terima. Biasanya sesudah kita terpisah dengan orang-orang yang kita cintai, ada kesedihan yang melanda, kemudian ada kebimbangan, dan yang berikutnya juga ada sejumlah tanda tanya dalam hati kita. Bagaimana kehidupan dan masa depan kita apabila kita berpisah dengan orang yang kita cintai? Pernahkah saudara kehilangan orang yang dicintai? Misalnya kehilangan orang tua, kehilangan suami, istri, anak, kakak, adik. Pernah ya? Saya kira kita semua pasti pernah. Bagaimana rasanya? Ya, sedih. Perlu berapa lama untuk bisa bangkit kembali dari kesedihan kita? Ada yang mungkin perlu waktu 1 minggu, tapi ada juga orang yang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tetap merasakan kehilangan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan Alkitab kita juga dikemukakan tadi bagaimana ini merupakan rangkaian kisah mengenai kematian Yesus di kayu salib yang kemudian dilanjutkan dengan kisah penguburannya. Bagaimana ia dikuburkan dan bagaimana keadaannya saat itu. Kita bisa menemukan ada 2 respon yang berbeda dari peristiwa kematian Yesus. Yang pertama adalah respon yang diperlihatkan oleh Yusuf dari Arimatea. Ya. Dan yang kedua adalah respon dari murid-muridnya. Yang pertama, Yusuf dari Arimatea, dia siap memikul resiko, dia meminta kepada Pilatus supaya bisa mengambil mayat Yesus dan kemudian mengapaninya. Ada tradisi dalam kehidupan umat Israel, saudara-saudaraku, biasanya kalau jenazah, ya, kalau orang sudah meninggal kemudian
dirempah-rempahi, dikafani, artinya dirawat baik-baik. Dan Yusuf Arimatea ada yang menduga bahwa dia merupakan salah seorang murid Yesus, tapi tidak sedekat dengan 12 murid Yesus yang lainnya. Jadi dia meminta ya supaya Pilatus bisa memberikan jenazah Yesus, dan dia kemudian mempersiapkan makamnya dengan menggalinya di gua, ya itu makam yang baru. Sesudah dia kafani, dia rawat jenazah Yesus, kemudian dia simpan di kuburnya. Yusuf dari Arimatea termasuk orang yang memang punya kemampuan lebih dari sisi ekonomi. Yang kedua adalah respon dari murid-muridnya. Bagaimana murid-muridnya? Mereka dalam suasana takut. Takut nanti nasib mereka juga seperti gurunya yang disalib. Jadi mereka hanya bisa melihat dari jauh. Tidak ada yang memberanikan diri untuk meminta jenazah Yesus seperti Yusuf Arimatea. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat respon dari Yusuf Arimatea. Dia menggunakan segala yang dimilikinya untuk mengafani dengan kain lenan putih bersih, untuk merawat jenazah Yesus dan menempatkannya di tempat yang layak. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat bagaimana tindakan Yusuf ini sebagai sebuah keteladanan, sekaligus sebagai sebuah ketaatan. Ketika murid-murid Tuhan Yesus meninggalkan jenazah Yesus di tengah orang banyak yang memang menghakimi Yesus, masih berkerumun melihat keadaan Yesus, tetapi justru Yusuf Arimatea ini bisa hadir dengan penuh kesetiaan, dengan kesiapannya dia juga untuk berani menanggung segala resikonya. Ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi itu yang Yusuf Arimatea lakukan. Agak berbeda dengan sikap murid-murid Yesus yang dicekam rasa ketakutan. Bahkan sebelumnya, sebelum penyaliban Yesus, kita tahu bagaimana Simon Petrus pernah menyangkalnya 3 kali karena ketakutan yang amat sangat. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita pada saat ini dalam peristiwa Sabtu Sunyi dengan segala keheningannya, apalagi kita lebih hening lagi karena ibadah kita tidak dilakukan di gedung gereja, tetapi di rumah masing-masing bersama dengan keluarga kita. Kiranya kita bisa mengambil waktu untuk merenungkan kehidupan iman kita. Apa yang kita rasakan, apa yang kita maknai, apa yang kita hidupi ketika kita mengatakan bahwa di tengah situasi seperti ini, di tengah ketakutan karena COVID-19 yang makin marak, ya, banyak orang semakin terpapar, adakah kita tetap memelihara iman percaya kita kepada Tuhan? Apakah makna iman seperti Yusuf dari Arimatea ini yang berani mengambil resiko, yang mampu mencintai Yesus dan memberikan yang terbaik baginya dalam masa-masa ketakutan dan kesulitan, itu juga kita miliki di saat-saat kita menghadapi ketakutan. Bukan karena apa-apa, tetapi ketakutan karena kita nanti kelak terpapar COVID-19. Yusuf Arimatea, dia berani memilih untuk mengambil resiko dan berhadapan dengan para pejabat yang saat itu berkuasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana makna iman seperti murid-murid Yesus yang lain? Mereka lari, mereka menyingkir, mereka cemas, mereka takut, tetapi di sisi lain juga mereka tanpa berani, ya, mereka hanya melihat dari kejauhan. Bapak Ibu, mari kita merenungkan di dalam keheningan saat ini, belajar untuk selalu setia. Seperti Yusuf dari Arimatea yang menunjukkan betapa kesetiaan iman itu nampak di tengah situasi dan kondisi yang terjadi.
Bagaimana kesetiaan iman kita tetap terpelihara kepada Tuhan di tengah situasi saat ini juga. Ini sangat relevan dengan konteks yang terjadi. Kalau saat itu para murid takut menghadapi kematian karena guru mereka juga sudah disalibkan, sudah mati. Saat ini juga mungkin ada sedikit kesamaan. Kita juga takut terhadap kematian. Kematian karena kita terpapar COVID-19. Dan bagaimana iman kita bisa tetap berbicara di tengah situasi seperti ini? Beranikah kita untuk tetap setia dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan? Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, Yusuf Arimatea juga sudah memberikan yang terbaik. Ia memberikan seluruh kemampuan yang ia miliki untuk menunjukkan penghormatan kepada Yesus. Bapak Ibu, saya mendengar bahwa saat ini ada orang yang dicintai meninggal dunia karena COVID-19 dan anggota keluarga tidak bisa hadir untuk ikut dalam pemakaman. Bahkan tidak diperbolehkan jenazah ini lebih dari 4 jam. Tentu ini menjadi kesedihan bagi kita. Bagaimana di tengah situasi seperti ini kita tetap percaya, kita tetap berani menaruh pengharapan kita kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kita belajar di tengah situasi seperti ini supaya kita juga tetap setia dan taat mengikuti himbauan dari pemerintah, maklumat dari Kapolri untuk tetap tinggal di rumah. Dan kita juga tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat untuk memutus mata rantai COVID-19. Tinggal di rumah bukan berarti bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa berdoa bagi sesama kita. Kita bisa berdoa bagi pemerintah yang sedang berupaya untuk mengatasi COVID-19 ini. Kita bisa berdoa bagi bangsa dan bagi dunia ini. Kemudian yang kedua, kita juga bisa memberikan bantuan bagi saudara-saudara kita yang berjuang di garda depan. Para dokter, tenaga medis, staf rumah sakit yang merawat para pasien. Gereja Kristen Pasundan melalui Yayasan Badan Sosial Dharma Kasih sudah mengajak seluruh bagian jemaat untuk mengumpulkan dana supaya bisa membeli alat pelindung diri yang akan disalurkan kepada Yayasan Badan Rumah Sakit GKP, yaitu kepada rumah sakit yang ada, Rumah Sakit Immanuel di Bandung, Rumah Sakit Bayu Karta di Karawang, Rumah Sakit Ridho Galih di Sukabumi, dan Klinik Sili Asih di Sumedang. Kiranya di antara kita juga masih bisa berbuat. Kemudian yang berikutnya juga ada banyak saudara-saudara kita yang kena dampak karena virus corona ini, misalnya mengalami dampak secara perekonomian, ya, karena dirumahkan, harus tinggal atau di karantina di rumah. Bagaimana kita bisa mengulurkan tangan, berbagi kasih, menolong mereka sehingga di tengah situasi seperti ini kita tetap bisa peduli sesama, kita tetap bisa memperhatikan orang lain, kita tetap bisa setia dan taat kepada firman Tuhan. Kita tetap bisa berbagi kasih melalui karya terbaik kita, sama seperti karya terbaik yang sudah dilakukan oleh Yusuf Arimatea. Selamat memasuki hari Sabtu Sunyi dan selamat mempersiapkan diri untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus besok hari. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai tanda syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan dan kita terlebih dahulu mendengar ajakan persembahan yang tertulis dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35b, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Persembahan nanti bisa dikumpulkan atau disampaikan kepada majelis jemaat.
korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Jemaat, kita akan mendoakan secara pribadi, yaitu untuk persembahan kita, untuk saudara-saudara kita yang berduka, untuk yang sedang dalam pergumulan, yang sakit, juga untuk pelayanan gereja selama masa fisikal atau social distancing, kemudian juga untuk penanganan COVID-19, serta untuk pemerintah, bangsa, dan negara. Doa akan dilakukan secara pribadi-pribadi. Mari kita bersatu dalam doa. Seluruh doa ini ya Tuhan, kami hanya bawakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Yesus Tuhanku, ku ingin mempersembahkan seluruh hidupku karena kasih-Mu. Ingin ku masyurkan, ingin ku muliakan nama-Mu penebus. Bungkuslah daku Tuhan dengan kuasa darah-Mu, sembunyikanlah aku di balik salib-Mu. Berjalanlah Kau Tuhan selalu di depanku. Terangilah jalan hidupku menuruti firman-Mu. Jadikanlah aku setia padamu, karena ku yakin dan percaya padamu.
Kristus akan menang melawan maut. Tak selamanya dia berada dalam kubur yang sunyi. Sambutlah kebangkitannya dengan ucapan syukur. Serahkanlah dirimu ke dalam genggaman tangannya. Maka selamatlah jiwamu kini dan selamanya. Kita arahkan hati kita untuk memohon berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang mengatasi segenap pengertian akan memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Kiranya berkat dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus beserta saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dalam tanganmu, Yesus Tuhanku, ku ingin mempersembahkan seluruh hidupku karena kasih-Mu. Ingin ku masukkan, ingin ku muliakan nama-Mu penebus. Bungkuslah daku Tuhan